Perkenalkan, saya Eva Septina Baban. Saya mahasiswa Microskill semester 6. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang untuk melengkapi tugas 1 dari mata kuliah pengembangan karakter agama. Perkenalkan, saya Garal Aluyansyah, saya mahasiswa Microskill semester 6. Baik, saya di sini mau mengadakan wawancara dengan saudara Garal Aluyansyah. Apakah saudara bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan? Ya, saya bersedia. Baik, pertanyaan pertama, apa pengertian agama Islam menurut Anda? Di dalam agama Islam, pengertian agama itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, agama bukan hanya sekedar keyakinan atau ritual ibadah, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penghayatan akan keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Baik, pertanyaan kedua, apa makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan agama Islam? Di dalam Islam, makna dan tujuannya adalah sistem kepercayaan dan tata cara hidup yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat serta membangun karakter yang baik dan damai. Baik, pertanyaan ketiga, contoh manusia yang beragama dalam keimanan agama Islam. Untuk contoh manusia beragama dalam Islam, tidak lain sendiri adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan utama dalam beragama. Beliau menunjukkan toleransi yang baik dan benar terhadap non-muslim. Dalam sirah Nabawiyah sering disebutkan bagaimana relasi Rasulullah terhadap orang-orang non-muslim. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Yusuf Pane. Saya beragama Kristen Protestan. Apakah saudara bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan? Saya bersedia. Pertanyaan pertama, apa pengertian agama dalam keimanan Kristen Protestan? Dalam iman Kristen Protestan, agama biasanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara individu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bukan sekedar perangkat atau aturan atau ritual. Agama dalam konteks Kristen Protestan lebih menekankan pengalaman pribadi, iman, dan hubungan yang hidup dengan Allah, daripada sekedar pemenuhan tugas-tugas keagamaan atau observasi tradisi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan agama Kristen Protestan? Dalam agama Kristen Protestan, makna utama beragama dalam agama Kristen Protestan adalah memperoleh hubungan pribadi yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini melibatkan pengalaman pertobatan dan pengampunan dosa, serta pertumbuhan spiritual yang terus-menerus. Tujuan beragama dalam agama Kristen Protestan adalah mencapai keselamatan pribadi melalui iman dalam Yesus Kristus. Setelah pertobatan, tujuan selanjutnya adalah pertumbuhan rohani, yaitu menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, pertanyaan selanjutnya, contoh manusia yang beragama Kristen Protestan. Dalam Kristen Protestan, orang-orang yang mengikuti agama Kristen seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, dan lainnya. Contohnya bisa termasuk Paus sebagai pemimpin gereja Katolik, pendeta sebagai pemimpin gereja Protestan, atau umat Kristen yang menjalankan praktik keagamaan seperti ibadah gereja, doa, dan pembacaan kitab suci. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, boleh diperkenalkan dirinya, Bang? Baik, perkenalkan nama saya Kevin Delivandina Baban, saya beragama Katolik. Apakah Abang bersedia menjawab beberapa pertanyaan
yang akan saya berikan? Ya, saya bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh saudara. Pertanyaan pertama, pengertian agama dalam keimanan Katolik. Oke, pertanyaan pertama itu apa pengertian agama dalam keimanan Katolik? Keimanan Katolik memaknai agama atau agama yang berasal dari kata legiere yang artinya mengikat. Yang dapat kita pahami bahwa agama adalah upaya atau usaha manusia untuk mengikatkan dirinya kepada Tuhan yang menciptakannya. Demikian jawaban saya. Baik, pertanyaan kedua, apa makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan agama Katolik? Oke, pertanyaan kedua, makna dan tujuan hidup dalam keimanan Katolik. Yang pertama yaitu makna. Kita dapat memaknai hidup sebagai memelihara perdamaian dengan sesama umat sebagai suatu tubuh dan satu roh dalam Kristus sebagai kepalanya. Dan yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan hidup dalam keimanan Katolik adalah memuji, menghormati, serta mengabdi kepada Allah Tuhan, dan dengan itu menyelamatkan jiwa kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Santo Ignatius. Demikian jawaban saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, contoh manusia yang beragama dalam keimanan Katolik. Oke, pertanyaan ketiga, contoh manusia beragama dalam keimanan Katolik. Keimanan Katolik mempercayai bahwa Kristus adalah juru selamat. Dan dengan itu, bahwa contoh orang yang beragama dalam keimanan Katolik yaitu manusia atau orang yang mengimani keimanan Katolik, yaitu orang yang meneladani sikap dan perbuatan Kristus sebagai juru selamat dan sebagai tauladan bagi kita. Demikian jawaban saya. Oke, makasih Bang atas waktunya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam, Boleh diperkenalkan dirinya? saya Wayan, saya beragama Hindu. Apakah saudara bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan? Bersedia? Oke. Pertanyaan pertama, apa pengertian agama dalam keimanan Hindu? Kalau dalam keimanan Hindu itu biasa disebutnya sarada atau dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan. Itu cuman itu yang jadi inti atau pokok-pokok keimanan dalam Hindu. Kalau dari saya sih segitu aja. Oke, pertanyaan kedua, apa makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan agama Hindu? Kalau untuk makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan Hindu itu biasanya melibatkan spiritual, terus pemenuhan dharma atau kewajibannya, kemudian pencapaian moksa atau pembebasan, yang terakhir ya pengabdian kepada Tuhan itu sendiri. Oke, pertanyaan ketiga, contoh manusia yang beragama dalam keimanan Hindu. Kalau manusia yang beragama dalam keagamaan Hindu biasanya mungkin kalau di Bali disebut kasta ya. Jadi kayak ada Brahmana atau seorang pendeta kalau di agama lain mungkin. Terus ada sannyasi dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, Oke, selanjutnya, boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Boleh, selamat malam. Nama saya Tama. Saya menganut kepercayaan agama Buddha. Apakah Kak bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan? Bersedia? Oke, pertanyaan pertama, apa pengertian agama dalam keimanan Buddha? Dalam keimanan Buddha, itu mengacu pada komitmen yang mempraktikkan ajaran kesucian dari Bodhisattva, di mana Bodhisattva ini adalah
mereka yang beraspirasi untuk mencapai Buddha itu sendiri. Oke, pertanyaan kedua, apa makna dan tujuan manusia beragama dalam keimanan agama Buddha? Untuk makna dan tujuannya itu bisa dipahami dari beberapa perspektif, di mana kita itu belajar untuk penderitaan, kemudian jalan menuju pencerahan dan pengembangan kebijakan. Jadi hanya ada 3 makna dan tujuan dari keimanan agama Buddha itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, contoh manusia yang beragama dalam keimanan Buddha. Kalau di Buddha sendiri diajarkan untuk saling tolong-menolong dan bertoleransi satu sama lain. Karena itu yang diajarkan secara langsung oleh Buddha sendiri. Segitu saja sih. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Baik, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.